Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Dewi Handayani dengan NIM 2020-02-099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Dr. Andi Terdisose, SSN, SE, MSI. Pertama, di sini saya menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Pertimbangan dari berbagai aspek sangat penting sebelum suatu keputusan diambil. Terdapat dua tujuan pengambilan keputusan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Dan yang kedua yaitu bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Terdapat 5 unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan untuk pemecahan masalah. Dan yang ketiga, perhitungan mengenai faktor yang dapat diketahui sebelumnya. Yang keempat, sarana untuk mengevaluasi hasil dalam suatu pengambilan keputusan. Proses pembuatan keputusan menurut Imansyah. 1. Penentuan pilihan alternatif solusi keputusan. 2. Penentuan kriteria pemilihan alternatif solusi. 3. Identifikasi alternatif solusi. 4. Perumusan masalah. Dan 5. Identifikasi. Kategori pengambilan keputusan. Menurut Supranto 2009 menjelaskan bahwa ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan dalam keadilan dalam keadaan ada kepastian atau certainty. Yang kedua, keputusan dalam keadaan ada risiko atau risk. 3. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian atau uncertainty. Dan yang terakhir, keputusan dalam keadaan ada konflik atau konflik. Selanjutnya yaitu peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Salah satu model pengambilan keputusan tersebut adalah the optimizing model. Pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan model tersebut merupakan model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk mencapai hasil atau keluaran yang maksimal. Selanjutnya, pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan, yaitu 1. Nilai dianggap sebagai pedoman jika seorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. Yang kedua yaitu kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individual. Yang ketiga, kecenderungan mengambil risiko. Ada yang berani dalam mengambil risiko, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan atau kurang dalam mengambil risiko. Dan yang terakhir, disonasi kognitif. Adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang telah diambilnya. Selanjutnya, kriteria dalam pengambilan keputusan.
Berikut ada beberapa kriteria pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan otokratis, bahwa seorang pemimpin tidak merasa perlu melibatkan banyak pihak dan elemen di organisasi untuk menjaring aspirasi dalam memutuskan sebuah persoalan. Kedua, yaitu keputusan semi-otokratis, bahwa seorang pemimpin masih menghargai data dan informasi dari bawahannya yang dijadikan keputusan. Ketiga, hasil keputusan yang berkriteria semi-konsultatif. Keputusan ini terjadi bila informasi suatu masalah dikonsultasikan oleh pemimpin kepada bawahan. Dan yang terakhir yaitu hasil keputusan yang berkriteria demokratis. Selanjutnya, ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tak nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa ketidaksenangan. Sebaliknya, memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Kedua yaitu faktor emosional. Faktor emosional didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Ketiga, rasional. Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Keempat yaitu praktikal. Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakannya. Seorang akan menilai potensi diri dari kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. Kelima, interpersonal. Interpersonal ini didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar suatu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. Dan yang terakhir yaitu struktural. Faktor struktural ini didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi teori pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.